Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Saya Nida Uluhuriyah dari jurusan Administrasi Bisnis NIM 152190112 akan mempresentasikan tugas pariwisata tentang peran nilai yang dirasakan pelanggan dari merek resort terpadu pada destinasi. Destinasi resort terpadu baru-baru ini berkembang di seluruh dunia. Merek resort terintegrasi atau resort terpadu ini mewakili bisnis yang berkembang yang didefinisikan sebagai fasilitas dengan layanan permainan dan non-permainan. Misalkan layanan permainan yaitu seperti permainan meja, mesin slot, atau yang non-permainan itu seperti rapat, acara, penginapan, makanan dan minuman, atau pembelanjaan. Pembuat kebijakan juga tertarik untuk memahami faktor penentu sikap dan perilaku yang disukai pelanggan terhadap merek resort terpadu karena potensi dampaknya terhadap ekonomi lokal dan regional. Resort terpadu sebagai aktivitas mega pariwisata memiliki peran yang semakin penting di Asia, khususnya seperti negara-negara Asia Tenggara dan Timur. Karena keunggulan geografisnya, beberapa negara Asia telah mulai memanfaatkan peluang mega pariwisata ini dan mengembangkan ide-ide baru. Misalnya di Singapura pada tahun 2011 sekitar 13,2 juta pengunjung dan dua resort terpadu yaitu Marina Bay Sands dan World Resort Sentosa menawarkan lebih dari 40.000 kesempatan kerja, terutama di industri retail, makanan dan minuman, dan transportasi. Apalagi menurut penasihat pasar global GMA Jepang yang merupakan tujuan resort terpadu yang sedang berkembang mengharapkan $12,5 miliar pendapatan dari dua resort terintegrasi atau terpadu. Dengan demikian, memahami determinasi pilihan pelanggan tentang merek resort terpadu cocok untuk tujuan pemanasan dan manajemen akademisi dan praktisi. Berbagai studi tentang perilaku konsumen telah menyelidiki determinasi tingkat individu dari perilaku pelanggan. Sejumlah besar peneliti juga berfokus pada motivasi individu pelanggan untuk mempertahankan loyalitas, mengidentifikasi loyalitas ekonomi, sosial, hedonik, utilitarian, emosional, dan sifat mementingkan diri sebagai motif utama. Untuk memahami konsumsi merek dalam literatur pariwisata dan perhotelan, beberapa peneliti telah meneliti peran nilai yang dirasakan dalam niat perilaku pelanggan, kepuasan, dan loyalitas merek. Penelitian lain telah memperlihatkan bahwa ciri khas pariwisata dan merek keramah tamahan seperti reputasi, kesadaran, citra, dan kualitas mempengaruhi proses membuat keputusan setiap pelanggan. Misalnya, Murphy, Benkendorf, dan Moscardo menyarankan tujuan multidimensional kepribadian termasuk ketulusan, kegembiraan, dan konvivialitas dan dampaknya pada pelanggan melihat citra tujuan dan tujuan rekomendasi. Selain itu, dalam pengaturan resort terpadu, dampak dari para pelanggan yang dianggap reputasi buruk dalam kunjungan tujuan mereka terhadap merek resort terpadu ditemukan. Kemudian, meskipun penelitian sebelumnya secara terpisah menyarankan peran penting untuk memahami perilaku pelanggan terkait merek, fenomena ini jauh lebih kurang diteliti dalam konteks resort terpadu, terutama nilai yang dirasakan dari pelanggan dan atribut merek dari resort terpadu. Selain itu, studi untuk mengkaji resort terpadu di negara berkembang seperti Malaysia atau Indonesia atau negara berkembang lainnya masih kurang. Dengan demikian, dua tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk memeriksa pola motivasi dari kesetiaan tercermin dalam karakteristik tertentu merek-merek resort terpadu
Yang kedua, untuk mengidentifikasi dampak relatif dari nilai yang dirasakan pelanggan pada kualitas hubungan merek dan loyalitas merek. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, baik metode kualitatif maupun kuantitatif digunakan, termasuk teknik ladering yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif secara mendalam, wawancara induktif, representasi grafis dari struktur motivasi dan kognitif, dan survei online. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada studi pariwisata dan perhotelan dengan menyarankan penerapan teori MNN atau sarana tujuan atau akhir untuk mempelajari motivasi pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menentukan perilaku pelanggan pasca pembelian di destinasi resort terpadu yang sedang berkembang. Oke, kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sarana tujuan atau MNN tadi. Mengingat pentingnya memahami perilaku pelanggan, pertanyaan tentang bagaimana pelanggan menciptakan sikap dan perilaku telah menjadi subjek yang menarik bagi peneliti pariwisata dan perhotelan. Berdasarkan teori MNN ini yang dikemukakan oleh Goodman pada tahun 1982, peneliti telah mengusulkan hubungan antara misalnya atribut merek dan nilai-nilai pribadi, dan N atau tujuan ini misalnya konsekuensi atau manfaat. Teori MNN juga telah diterapkan dalam pengaturan pariwisata dan perhotelan untuk memeriksa hubungan antara atribut layanan dan proses pengambilan keputusan di masa depan. Misalnya, peneliti menemukan bahwa nilai-nilai pribadi memotivasi sikap dan perilaku pelanggan. Dengan demikian, teori MNN memberikan pemahaman tentang peran nilai yang dirasakan holistik dengan pengalaman pariwisata dan perhotelan di dalam proses pengambilan keputusan masa depan pelanggan. Dalam studi ini pula, nilai yang dirasakan pelanggan diperiksa sebagai sarana yang mengarah ke tujuan. Jadi sarana ini min dan tujuan ini itu n. Nilai yang dirasakan mengacu pada penilaian keseluruhan pelanggan atas utilitas produk atau layanan berdasarkan akuisisi yang mereka rasakan. Realitas kompleks dari industri pariwisata dan perhotelan membuat dari industri pariwisata dan perhotelan menangkap sifat nilai yang dirasakan. Al-Sabahi, Ekinci, dan Riley pada 2004 mengidentifikasi nilai-nilai positif seperti efisiensi, kualitas layanan, nilai sosial, permainan dan estetika, dan negatifnya seperti biaya moneter, resiko, waktu, dan usaha, dan menemukan dampaknya pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, Patrick pada tahun 2002 juga mengembangkan skala multidimensi untuk mengukur nilai-nilai yang dirasakan pelanggan layanan, nilai-nilai yang dirasakan layanan pelanggan. Patrick pada 2002 mengembangkan skala multidimensi untuk mengukur nilai-nilai yang dirasakan pelanggan, yaitu kualitas, respon emosional, harga moneter atau perilaku, dan reputasi. Namun literatur belum meneliti hubungan antara karakteristik merek resort terintegrasi atau terpadu dan nilai-nilai yang dirasakan pelanggan dalam penciptaan loyalitas merek ini. Nilai yang dirasakan pelanggan akan memiliki persepsi yang heterogen terhadap karakteristik yang berbeda dari merek resort terpadu. Pada bagian berikut, teori MNN disajikan sebagai kerangka teoritis untuk menyoroti nilai-nilai pribadi dan atribut merek sebagai anteseden loyalitas pelanggan. Kemudian dengan menghubungkan nilai-nilai pribadi pelanggan dan karakteristik merek,
Maksudnya yaitu pada teori Man-N ini yang teori Man-N yang diadopsi pada penelitian ini oleh Goodman. Menurut Goodman, 4 asumsi mendasar tentang perilaku pelanggan dibuat, yaitu 1. Nilai memainkan peran pemandu dalam pilihan pelanggan. 2. Pelanggan berurusan dengan berbagai produk atau layanan yang berpotensi memuaskan nilai-nilai pribadi mereka. 3. Tindakan pelanggan akan memiliki konsekuensi. Dan 4. Pelanggan mempelajari konsekuensi terkait dari tindakan. Teori Man-N menunjukkan bahwa karakteristik dan atribut merek atau sarana dikaitkan dengan nilai yang dirasakan pelanggan atau tujuan. Teori ini berguna dalam memprediksi perilaku masa depan pelanggan, seperti jenis nilai apa yang lebih mungkin meningkatkan tanggapan positif pelanggan dan mengapa merek pariwisata dan perhotelan tertentu dianggap berharga. Nilai yang dirasakan pelanggan adalah struktur kognitif tingkat tinggi dan evaluasi merek secara keseluruhan, misalnya moneter, sosial, emosional, dan altruistik. Atribut, konsekuensi, dan nilai berguna dalam memahami pengalaman pelanggan dan perilaku pasca pengalaman mereka. Kemudian, Reynolds dan Goodman juga berpendapat bahwa pendekatan rantai sarana akhir atau Man-N teori ini memberikan perspektif mikro yang dibedakan dari perspektif makro, seperti survei. Dengan demikian, pendekatan ini berguna dalam mengurangi kemungkinan keterbatasan pendekatan pengukuran standar. Dalam literatur pariwisata dan perhotelan, pendekatan Man-N telah digunakan untuk mengidentifikasi atribut penting, konsekuensi, dan nilai-nilai dalam pengaturan resort dan pariwisata. Dalam studi ini, berdasarkan teori Man-N ini, atribut merek resort terpadu adalah sarana di mana pelanggan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, pada akhirnya sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Dengan demikian, pelanggan akan lebih memilih merek resort terpadu yang memiliki atribut yang kemungkinan besar memenuhi nilai-nilai pribadi mereka. Seperti itu. Pada bagian berikut, atribut yang berbeda dari merek resort terpadu, konsekuensinya, dan bagaimana mereka relevan dengan nilai dengan nilai yang dipersepsikan pelanggan diperiksa menggunakan metodologi laddering ini. Karena studi resort terpadu terbatas telah menggunakan pendekatan rantai ujung sarana atau Min-N ini dan teknik laddering untuk menganalisis anteseden loyalitas. Studi ini menyajikan pendekatan yang berbeda dengan studi sebelumnya. Selanjutnya, data dikumpulkan di Malaysia yang merepresentasikan destinasi resort terpadu yang sedang berkembang. Jadi saya mengambil penelitian. Jadi jurnal ini mengambil penelitian di Malaysia. Kemudian metode yang digunakan. Di sini ada 2 metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama saya akan bahas yang metode kualitatif. Pada studi kualitatif ini penelitiannya menggunakan teori Man-N yang tadi sudah saya jelaskan dan teknik laddering untuk menguji faktor motivasi loyalitas pelanggan terhadap merek resort terpadu. Model rantai ujung sarana atau Man-N digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengalaman merek resort terpadu mengarahkan nilai-nilai yang dirasakan pelanggan. Wawancara mendalam dengan teknik laddering digunakan. Metodologi ini menyediakan struktur kognitif yang menjelaskan atribut terkait merek dan hubungan dengan konsekuensi, misalnya pengambilan keputusan, dan tujuan, misalnya nilai yang disarankan. Teknik ini dengan menggunakan wawancara mendalam dan menyelidik. Disebut demikian karena memaksa responden menaiki tangga abstraksi.
Teknik layering telah banyak digunakan dalam literatur pariwisata dan perhotelan untuk memeriksa perilaku pelanggan. Kemudian dalam studi ini, dua peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan pelanggan resort terpadu menggunakan kuesioner semi-struktur dan protokol layering digunakan untuk mengekstrak atribut merek resort terintegrasi, konsekuensi, dan nilai-nilai pribadi pelanggan. Teknik layering memungkinkan para peneliti untuk mengungkap hubungan antara atribut yang menjadi ciri mekanisme pengambilan keputusan, konsekuensi dari atribut ini, dan nilai-nilai pribadi yang ditekankan oleh konsekuensi. Jadi pada kualitatif ini intinya dengan wawancara, dengan menggunakan wawancara mendalam, karena emang tujuannya memaksa responden untuk menaiki tangga abstraksi tersebut. Kemudian ada metode kedua atau studi kedua, yaitu kuantitatif. Dalam studi kedua ini, desain berbasis survei digunakan untuk menguji efek relatif dan nilai resort terpadu yang dipersepsikan multidimensi pada perilaku terkait merek. Survei dibuat menggunakan qualtrics.com dan peserta direkrut menggunakan platform survei online. Jadi Amazon Tech Mechanical Turk pada Agustus 2018. Survei online ini dengan menggunakan Amazon Tech Mechanical Turk dipilih untuk mengumpulkan data karena platform survei ini berguna saat peneliti membutuhkan sampel yang besar dan beragam secara geografis. Beberapa pertanyaan saringan digunakan untuk mencapai sampel yang relevan. Misalkan, apakah Anda pernah mengunjungi resort terpadu sebelumnya? Berapa kali Anda mengunjungi resort terpadu? Apa nama resort terpadu yang terakhir Anda kunjungi? Dan lain sebagainya. Selain itu, setiap nama merek resort terpadu disematkan ke pertanyaan terkait merek. Kemudian peserta diminta untuk mengingat kembali pengalaman mereka dengan merek resort terpadu tersebut. Tanggapan terhadap skala kesukaannya itu 7 poin, berkisar dari sangat tidak setuju itu 1 hingga sangat setuju itu 7. Jadi nilainya 1 sampai 7. Satunya untuk yang paling bawah yang sangat tidak setuju, kemudian 7 itu yang untuk tingkatan teratas, yaitu sangat setuju. Kemudian dalam penelitian ini sebanyak 330 pelanggan Malaysia berpartisipasi dalam survei, dan 23 tanggapan dihapus dari analisis karena data yang tidak lengkap dan kualitas yang rendah. Hasilnya 317 tanggapan yang bisa digunakan dikumpulkan. Ini memenuhi ukuran sampel minimum untuk PLS SIM yang setidaknya 10 kali jumlah jalur struktural terbesar model jalur dalam. Dalam hal etnis, 25,5% peserta adalah orang India Malaysia dan 32,6% adalah Tionghoa Malaysia. Dilihat dari jenis kelamin, 56,3% adalah laki-laki dan 43,6% adalah perempuan. Berdasarkan saran peneliti, rasio serendah 5 kasus per variabel sudah cukup bila variabel laten memiliki banyak indikator. Mayoritas responden berusia 25-34 tahun dan 67% peserta sudah menikah. Hasilnya bisa dilihat pada ini ya, Word yang sudah saya kirimkan, ringkasan jurnal yang sudah saya kirimkan pada tabel 3. Itu sudah tercatat semua gendernya, dari sisi gender, age atau umur,
kemudian statusnya sudah menikah atau belum tadi. Kemudian hasil. Pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil dilakukan untuk menguji hipotesis nilai sosial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas hubungan pelanggan terhadap merek resort terpadu. Nilai koefisien menunjukkan bahwa nilai hedonis merupakan pendorong penting kualitas hubungan yang dirasakan pelanggan. Selain itu, nilai altruistik yang dirasakan pelanggan dari pengalaman resort terpadu memicu kualitas hubungan mereka dengan merek resort terpadu. Oleh karena itu, hipotesis loyalitas perilaku dipacu oleh nilai yang dirasakan pelanggan dari pengalaman merek resort terpadu mereka. Namun, dalam penelitian ini, persepsi nilai ekonomis pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hubungan mereka. Jadi itu tidak mendukung. Kemudian penulis menilai pengaruh nilai yang dirasakan multidimensi terhadap loyalitas merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 dimensi nilai yang dipersepsikan, yaitu nilai ekonomi, sosial, hedonis, dan altruistik, tidak berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas pelanggan terhadap merek resort terpadu. Tingkat kualitas relasional berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan terhadap merek resort terpadu ini. Penelitian ini menemukan peran mediasi kualitas hubungan dalam hubungan antara nilai-nilai sosial, hedonis, dan altruistik dan perilaku loyalitas pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya. Atas dasar teori sarana akhir atau min-ends ini bertujuan untuk menguji keterkaitan antara atribut merek resort terpadu, nilai pribadi pelanggan, dan loyalitas mereka di destinasi resort terpadu yang sedang berkembang. Dengan menggunakan metodologi laddering, dampak potensial dari nilai-nilai pribadi multidimensi termasuk nilai ekonomi, sosial, hedonis, dan altruistik pada pengalaman pasca pembelian pelanggan disarankan. Penelitian ini juga menemukan dampak relatif dari dimensi nilai yang dipersepsikan pelanggan terhadap kualitas hubungan dan perilaku loyalitas. Dengan menguji peran mediasi kualitas hubungan pada hubungan antara nilai yang dirasakan dan loyalitas, penelitian ini juga mendukung pentingnya kualitas hubungan untuk merangkul hasil terkait merek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan maaf sekali jika ada salah kata yang menyinggung mungkin, atau penyampaian materi yang tidak jelas karena saya juga belibet tadi nyampeinnya, jadi maaf banget. Pengucapan bahasa Inggris yang tidak benar saya juga minta maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.